Bagaimana jika suami melarang pergi ke kajian, sementara suami sendiri tidak pernah ke kajian? Bolehkah sembunyi-sembunyi tanpa seizin suami pergi ke kajian? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau bicara suami melarang istri kajian, melarang istri untuk datang ke masjid, belajar ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke rumah-rumah Allah. Dilarang. Jadi larangan suami kepada istrinya untuk datang ke masjid, untuk sholat atau untuk belajar, itu termasuk larangan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Bagaimana sekarang tindakan istri? Kita tahu istri tidak ingin ribut sama suaminya. Kalau dia bisa taat sama suaminya, namun tetap belajar ilmu, kayak sekarang kita bicara online. Oke lah, kalau memang nggak boleh datang ke masjid daripada ribut sama suami, ana bisa ngaji online. Udah ngaji online. Sambil bagaimana mengajak suami untuk belajar ilmu agama. Wallahi jemaah, tadi yang sampaikan, ada orang yang setahun full nggak pernah datang ke majelis ilmu, nggak pernah. Istrinya nggak boleh belajar ilmu, gimana dianya? Maka mungkin caranya bagaimana istri nih agar suaminya sadar, ketika kau mendapatkan ilmu, suami itu melihat perubahan di dirimu. Yang harus engkau tampakkan perubahan yang paling awal adalah perubahan sikap dalam melayani suami. Engkau semakin berbakti kepada suamimu, semakin melayani suami ya, nggak pernah bantah suami ya, yang biasanya nggak pernah mijet suami jadi mijetin suami, yang nggak pernah bukain pintu buat suami jadi bukain pintu buat suami, sehingga suami jadi bingung engkau ini belajar apa gitu. Ketika itu engkau sampaikan, aku belajar bagaimana menjadi seorang muslimah yang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya, boleh tidak anak perempuan pergi kuliah sendiri ke luar negeri? Nah, jemaah rahimakumullah, bicara menuntut ilmu sampai ke luar negeri, pertama lihat negerinya yang mana. Kalau kita membagi negeri-negeri ini, ada negeri muslim, ada negeri non-muslim. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Bukan malah berangkat ke negeri kafir. Namun para ulama membincangkan, bagaimana ketika memang ada ilmu yang tidak ada kecuali di negeri tersebut. Atau pedagang yang memang harus berangkat ke tempat tersebut. Hukum asalnya nggak boleh. Tinggal sekarang kalau ternyata memang ilmu yang dipelajari ini nggak ada di Indonesia. Dan Indonesia perlu sama ilmu itu. Maka kemudian dibawalah tuh anak. Perempuan butuh mahram, ya kita udah tahu. Dia perlu mahram dalam perjalanannya ketika dia musafir. Tapi syaratnya yang selanjutnya, dia bisa menjaga keimanan dia di tempat tersebut, bisa menegakkan agama Allah di tempat itu. Jangan sampai dia berangkat ke sana cari dunia, agama dia korbankan. Apalagi kita tahu anak perempuan tuh gimana. Kewajiban dia nantinya adalah menjadi ibu buat anak-anaknya. Kewajiban dia menjadi istri yang baik. Belajar ilmu tadi, kalau memang ilmunya nggak ada di negeri ini. Dan ilmu ini dibutuhkan sama umat. Dan memang harus perempuan yang belajar. Lain lagi nanti, ketentuan-ketentuan tadi berlaku. Harus ada pendamping dia, mahram dalam perjalanan.
kemudian dia bisa menjaga agama dia, kemudian sekolahnya juga sekolah yang jauh dari fitnah. Karena terus terang jemaah, ada orang-orang yang pulang dari negeri sana, ya akhirnya harapan orang tua untuk bisa memberikan manfaat pudar harapan tersebut. Maka berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab.